Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, jamaah salat maghrib musalla al-hijrah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala dengan taufik, dengan rahmat, hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, Allah masih menggerakkan hati kita, memudahkan langkah kita untuk mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan kita termasuk apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah." Sesungguhnya hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dia mendirikan salat, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita datang ke masjid ini, kita niatkan untuk memakmurkan masjid. Tentu memakmurkan masjid Allah dengan melakukan rangkaian ibadah di dalamnya. Di antaranya adalah menghidupkan sunnah majlis ilmu. Karena kalau seandainya kita datang dari rumah ke masjid diniatkan untuk menegakkan majelis ilmu, maka kita telah berperan menciptakan taman-taman surga di dunia. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, hadisnya sahih, kata Rasul dalam hadis yang masyhur, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Faqalu, maka mereka para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang kau maksud dengan taman-taman surga wahai Rasulullah? Faqala majalisul ilmi. Lantas kemudian beliau menjawab, majlis-majlis ilmu. Maka majlis ilmu ini adalah taman surga bagi orang-orang yang mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salat dan salam
tetap Allah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Minhaju Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah. Manhaj atau minhaj itu sama, metode cara beragamanya kelompok yang selamat, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi buku ini menjelaskan kepada kita bagaimana prinsip beragamanya orang-orang yang kelak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yaitu para sahabat Rasulullah dan para sahabatnya, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan siapa saja yang mengikuti mereka dalam cara beragamanya hingga hari kiamat. Nah, pada pertemuan kita yang sebelumnya kita telah masuk kepada minhaj atau metode beragamanya Al-Firqah Najiyah yang ke-9. Maka sekarang kita masuk kepada yang ke-10. Yang ke-11 sudah kalau tidak salah Pak ya. Ya, sekarang kita masuk yang ke-12 ya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Semoga kita mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau dan beliau juga diberikan pahala oleh Allah di dunia dan di akhirat. Qala ats-tsani asyar. Kemudian beliau mengatakan yang ke-12 dari minhaj al-firqah an-najiyah, dari metode manhajnya firqah an-najiyah tersebut. Beliau berkata di sini, al-firqatun najiyatu tad'ul muslimina jami'an ilal jihad fi sabilillah wa huwa wajibun ala kulli muslimin hasba taqatihi wastita'atihi wa yakunul jihadu fima yali. Yang ke-12, firqah najiyah mengajak kaum muslimin ya. Jadi metode firqah an-najiyah itu ya, mengajak kaum muslimin seluruhnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad itu hukumnya wajib atas setiap muslim sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Dan jihad itu dilakukan dengan beberapa hal. Jadi jihad tidak identik dengan hanya berperang. Jadi ada beberapa jenis jihad. Awalan, yang pertama, al-jihadu bil lisani wal qalami. Yang pertama kata beliau, berjihad dengan lisan dan pena. Jadi seorang ulama, seorang pendakwah, seorang dai yang menyeru kepada tauhid, yang memperingatkan manusia dari dosa-dosa kesyirikan, kebid'ahan dan dosa-dosa maksiat, ini termasuk jihad lisan. Jihad dalam bentuk ucapan. Kita mengajak orang untuk melakukan kebaikan, mengingatkan manusia dari bahaya keburukan, ini juga termasuk jihad. Kemudian dengan qalam, dengan pena, dengan menulis ya, kitab-kitab yang bermanfaat bagi kaum muslimin, dengan menulis buku, menulis artikel yang mengandung muatan dakwah, ini juga termasuk jihad. Beliau berkata di sini, bid'awatil muslimina wa ghairihim ila tamassuki bil Islam as-sahih, dengan mengajak kaum muslimin dan yang selain mereka. Jadi dakwah kita baik kepada kaum muslimin juga kepada kaum kafirin, kepada non muslim. Ila tamassuki bil Islam as-sahih, untuk berpegang teguh kepada Islam yang sahih, Islam yang benar, Islam yang berasaskan kepada sumber-sumber hukum Islam yang autentik, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini namanya sumber primer dalam Islam, sumber hukum Islam yang primer. Kemudian dilengkapi dengan ijma' dan qiyas, ini sumber sekunder dalam hukum Islam. Kemudian
hukum Islam, perangkat-perangkat hukum Islam yang lainnya. Jadi Islam yang sahih adalah Islam yang dipahami sebagaimana difahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kan sekarang Rasulullah tidak ada lagi, Ustaz. Ya, Rasulullah sudah wafat. Namun Rasulullah telah meninggalkan kepada kita dua perkara yang harus kita pelajari, kita amalkan dan kita dakwahkan. Apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita? Jelas disebutkan dalam hadisnya, dalam hadis sahih riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta. Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ya, taraktu fikum amrayn, kata Rasul, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, dua hal. Idza tamassaktum bihima, apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada, selama-lamanya kalian tidak akan tersesat. Kitab Allah wa sunnati, yang pertama adalah Al-Quran, kitab Allah. Kemudian yang kedua sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga disebutkan dalam hadis yang lain, hadis tentang perpecahan umat di akhir zaman. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan lain-lain dari sahabat yang bernama Irbad bin Sariyah. Irbad bin Sariyah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira," kata Rasul. Siapa saja di antara kalian yang hidup di akhir zaman dari umatku, ya, maka dia akan melihat banyak ikhtilaf, perbedaan-perbedaan dalam Islam ini. Kemudian Rasulullah memberikan solusi. Ketika kita melihat perbedaan itu, apa yang harus kita lakukan? Rasul mengatakan, fa'alaikum bisunnati, wajib kalian kembali kepada sunnahku, pelajari sunnahku. Wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para pemimpin, para khalifah yang Allah beri petunjuk, para pembesarnya, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini para khalifah. Tamassaku biha, pegang teguh sunnah mereka tersebut. Wa 'addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham. Ini menunjukkan bahwasanya kita betul-betul mesti wajib berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan sunnahnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian beliau berkata di sini, wat tauhidul khali minasyirki alladhi intashara fi katsirin minal biladil islamiyah, dan mengajak kepada tauhid yang bersih dari kesyirikan yang menyebar di sebagian besar negeri-negeri Islam. Apa contoh syirik yang menyebar di sebagian besar negeri Islam? Syirik pemujaan, pengagungan, pengkeramatan terhadap kuburan-kuburan orang-orang saleh. Kuburan-kuburan wali dianggap keramat, dianggap tempat yang mustajab untuk berdoa, dianggap sarana yang VIP untuk mengantarkan doa kepada Allah. Padahal Rasulullah 5 hari sebelum meninggal, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis sahih Bukhari Muslim, hadis muttafaqun alaih, Rasulullah mengingatkan para sahabatnya, la'anallahu al-yahuda wan nasara, kata Rasul. Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah melaknat? Apa sebabnya? Sebabnya Rasul mengatakan dalam lanjutan hadis ini, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka bagaikan masjid, tempat mereka meminta, tempat mereka berdoa, sehingga masjid sepi, sementara kuburan para wali ramenya ya luar biasa, berbondong-bondong, ngalap berkah. Maka tidak pernah dicontohkan dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi Pak ngalap berkah ke kuburan. Kalau seandainya itu baik,
tentu Nabi telah mencontohkan kepada kita, akan tapi Nabi melarang. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Rasulullah itu berdoa, Allahumma Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku bagaikan berhala yang disembah. Dicium-cium ya, sujud ke kuburan, minta-minta kepada orang yang dikubur gitu. Nah, ini semuanya akan merusak akidah tauhid kita, sehingga hati kita tidak lagi kita sandarkan kepada Allah, tidak kita gantungkan lagi kepada Allah, namun hati kita sudah kita kaitkan dan kita gantungkan kepada makhluk. Kuburan itu makhluk. Nah, sementara Imam Ibnu Qayyim mengatakan kesyirikan itu intinya adalah ta'alluqul qalbi li ghairillah. Ya, mengkaitkan, menggantungkan hati kepada selain Allah. Orang musyrik kenapa mereka syirik? Karena hati mereka sudah mereka gantungkan kepada berhala itu. Jadi kalau seandainya hati kita tidak kita gantungkan kepada Allah, kita gantungkan kepada orang-orang yang telah wafat itu, kuburan-kuburan yang dianggap keramat itu, maka apa bedanya dengan orang-orang musyrik kafir Quraisy yang hati mereka digantungkan kepada siapa? Kepada patung-patung berhala yang mereka sembah selain Allah itu. Nah, di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa tidak diperbolehkan kita mengkeramatkan kuburan? Tidak ada yang keramat itu, Pak. Yang keramat itu Allah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata di sini, walladzi akhbara anhur Rasulullah SAW, yang Rasulullah telah mengkabarkan tentangnya, yakni tentang menyebarnya kesyirikan di akhir zaman. Jadi Nabi sudah jauh-jauh hari Bapak Ibu sudah mengasih tahu kita di akhir zaman akan banyak perbuatan syirik. Ini hadisnya. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Kemudian maknanya terdapat dalam Sahih Muslim, kata penulis. Walladzi akhbara anhu rasulu, yang telah yang mana Rasulullah telah mengkabarkan tentangnya sallallahu alaihi wasallam, bi annahu, bahwasanya sesungguhnya kesyirikan itu sayaqa'u, akan terjadi bainal muslimina, di tengah-tengah kaum muslimin. Faqala, Rasulullah bersabda, la taqumus saatu, tidak akan didirikan hari kiamat, tidak akan berdiri, artinya tidak akan datang hari kiamat, hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin, sampai qabail jamak dari qabilah yang artinya suku-suku ya, kelompok-kelompok dari umatku, sampai mereka bergabung dengan orang-orang musyrik, meniru orang-orang musyrik dalam kesyirikan mereka. Wa hatta ta'budu qabailu min ummatil ausana, sampai kelompok-kelompok dari umatku, qabilah suku-suku dari umatku, ta'budu ya, hatta ta'buda ya, sampai mereka menyembah ya, qabilah itu, min ummati, yang berasal dari umatku, al-ausana, yaitu berhala. Maka umat di sini Pak, maknanya adalah umat al-ijabah, umat Nabi yang telah mengakui Nabi sebagai utusan Allah, kaum muslimin gitu. Nah, sehingga ya kalau kita lihat sekarang orang-orang Islam yang mencontoh-contoh orang-orang kafir ya bahkan ada juga orang-orang Islam yang mengkeramatkan pokok atau pohon. Ada Pak? Ya, ada teman kami di Jawa, di Gunung Kidul ya. Katanya masih banyak tradisi keyakinan kepercayaan kaum muslimin itu orang Islam, KTP-nya Islam. Jadi pohon besar itu Pak, dikasihnya kain putih. Katanya pohon ini keramat ya. Jangan salah, ini pohonnya angker katanya. Iya, masih ada yang meyakini itu. Nah, ada dalam Islam yang seperti itu. Dan ini adalah tradisi orang Arab jahiliyah. Allah mengatakan dalam surah An-Najm itu, afara'aitumul Lata wal Uzza. Uzza itu apa artinya Pak? Kalau kita kembali kepada tafsir, ada historisnya itu, ada sejarahnya. Uzza itu adalah pohon keramat
yang disembah oleh orang musyrik jahiliyah, kafir Quraisy yang berada di Mekah. Jadi pohon itu Pak, ada jin yang tinggal di pohon itu yang bisa ngomong. Nah, sehingga orang-orang musyrik tertipu, oh, ini pohonnya sakti. Setelah Rasulullah menaklukkan kota Mekah, Fathul Mekah ya, Rasul mengutus Khalid bin Walid untuk menebang pohon itu. Ini bisa Bapak baca di tafsir ya, sejarah ini, dan dimasukkan ke dalam asbabun nuzul dari ayat ini, ya dari surah An-Najm itu. Afara'aitumul Lata wal Uzza, kan itu. Jadi Uzza itu adalah pohon keramat ya, yang dikeramatkan oleh orang kafir musyrik. Ya. Kemudian Khalid bin Walid menebang pohon itu dan jinnya menampakkan wujudnya dan sekalian dibunuh, ditebas lehernya oleh Khalid bin Walid ya, mati jin. Ini luar biasa. Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam perang. Tidak hanya melawan orang kafir, jin kafir pun ketika menampakkan ke alam dunia dia bunuh. Maka kita nggak boleh takut sama jin Pak. Jin ifrit boleh jadi kuat ya, karena disebutkan dalam Al-Quran mampu menawarkan bantuan kepada Nabi Sulaiman untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman tegak dari tempat duduknya. Tapi ada yang lebih hebat ya, sebelum Nabi Sulaiman berkedip sudah dipindahkannya. Tapi ulama mengatakan jin itu kuat kalau di alamnya. Kalau di alam jin memang kuat dia, tapi kalau jin sudah tasyakul ya, sudah masuk ke alam kita, alam manusia, lemah dia. Maka Nabi pernah mencekik jin, disebutkan dalam hadis yang sahih. Maka Nabi mengatakan kalau seandainya kalian melihat jin yang menampakkan diri masuk ke alam dunia, lempar dia, takbir lempar, lemah dia. Nah, sama kalau kita analogikan dengan ikan hiu Pak. Ikan hiu itu kuat kalau di air. Kalau di air yuk kalah kita kan, karena ruang gerak kita tidak sebebas di darat. Tapi kalau di darat mati dia Pak, nggak bisa bergerak dia itu. Mudah kita bunuh dia, ikan hiu itu. Nah, gitu juga jin. Jin itu memang boleh jadi kuat dia, namun di alamnya. Tapi kalau dia sudah masuk ke alam dunia ini, manusia yang kuatnya, ya lebih hebat lagi manusia, lebih kuat manusia. Maka nggak boleh takut dengan jin. Jangan dikit-dikit, oh ini tempatnya angker nanti tidak ada itu. Nah, ini hadirin yang Allah, nggak ada yang namanya angker Pak. Manusia jauh lebih angker daripada jin itu. Iya, para tukang rampok lebih takut kita lagi kan, nyata itu kan. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Namun orang sekarang sudah terdoktrin gitu, antu-antu film horor, nggak ada itu bohong semuanya, membuat manusia penakut sehingga anak-anak Pak ya lama-lama suruh keluar takut katanya, karena terdoktrin dengan film sampah itu ya, membuat anak kita penakut, dikit-dikit takut gitu ya. Lewat kuburan takut apa ya, di kuburan tidak ada apa-apanya, takut orang sekarang. Ada jinnya Pak, jin itu lempar kalau seandainya dia telah berwujud ke alam kita ini, lemah dia. Nabi katakan takbir lempar dia, jangan takut hanya kepada Allah kan gitu. Orang sekarang kan takut nih hantu-hantu, nah ada hantu-hantu ya. Dalam Islam tidak ada yang namanya hantu. Kalau hantu yang diyakini adalah roh yang berkaitan itu kesyirikan Pak, itu khurafat. Karena orang yang sudah meninggal itu Pak, arwahnya sudah berpindah alam, tidak ada lagi gentayangan di alam dunia, sudah pindah ke alam barzakh, ke alam kubur ya, tidak bisa dia ke alam dunia lagi. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Tengok ayat itu Pak, Al-Mu'minun 99 sampai 100, bahwasanya orang yang meninggal itu pingin kembali ke dunia arwahnya, Allah katakan tidak bisa, karena di belakang mereka ada dinding yang kuat. Wa mi waraihim barzakhun, ada dinding barzakh. Barzakh itu artinya dinding yang kokoh yang yang memisahkan antara alam dunia dan akhirat, sehingga tidak ada yang namanya arwah yang masuk lagi ke alam, tidak ada yang arwah gentayangan Pak. Tidak ada dalam Islam itu reinkarnasi. Ini ya harimau jadi-jadian, ini manusia tidak ada. Itu semua dongeng ya. Itu semua adalah kebohongan. Film boleh jadi ya, karena film itu settingan dan kebohongan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali kita kepada pembahasan kita. Jadi itu jihad yang pertama Pak, jihad dalam bentuk lisan dan pena, dakwah. Kemudian yang kedua, al jihadu bil mal, kata beliau, jihad dengan harta. Ini jihad juga.
Ya, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita berjihad dengan bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dalam surah As-Saff. Ini hadirin yang Allah muliakan. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita berjihad kalau mampu nih Pak. Ini bagi yang mampu. Berjihad dengan hartanya, dengan zakat yang dia keluarkan, dengan sedekah yang dia berikan. Ini semua bentuk jihad. Dengan membantu masjid, pembangunan tempat ibadah kita, ya kan? Ini setiap yang Bapak keluarkan itu jihad fi sabilillah. Kemudian menafkahi istri itu juga jihad. Maka kalau seandainya istri kita tidak ternafkahi dan kita malas-malasan, ya itu berdosa, kita haram hukumnya. Karena mencari nafkah itu, memberikan nafkah itu wajib. Kalau bekerja tidak wajib Pak. Ya, misalkan ada orang Pak, rekeningnya sudah ratusan juta gitu. Nah, kemudian dia tidak bekerja, apakah dia berdosa? Tidak. Karena dia sudah ngasih kewajibannya. Untuk apa saya bekerja, ya kan? Semua kebutuhan saya sudah ada di rekening ini kan. Nah, bekerja itu wajib kalau seandainya dia tidak bisa memberikan nafkah kecuali dengan bekerja. Dia dapat duit Pak ya. Iya. Kalau tidak bekerja dia tidak bisa dia berikan nafkah istrinya. Maka ketika itu hukum bekerja menjadi wajib. Sebagaimana kaidah dalam ilmu usul fikih ya. Ma la yatimmu bihil wajibu illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu yang dengannya ya, dengan sesuatu itu tidaklah sempurna kewajiban yang harus kita lakukan kecuali dengan sesuatu itu. Maka sesuatu itu hukumnya wajib. Memberi nafkah istri, keluarga wajib Pak. Namun tidak akan bisa kita memberikan nafkah kepada istri kita kecuali dengan bekerja. Karena kita bukan orang kaya misalnya. Maka ketika itu bekerja hukumnya wajib. Karena ada orang yang nanya sama saya, Ustadz apa hukum bekerja? Tergantung Pak. Kalau bekerja adalah sarana, wasilah dia untuk memberikan nafkah kepada istrinya, tidak ada cara lain, bekerja hukumnya wajib. Tapi kalau bekerja bagi orang yang sudah kaya gitu ya, bekerja tidak bekerja dia santai aja, mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka tidak wajib. Kembali kepada hukum asal perkara dunia apa? Mubah. Ya, karena para ulama telah merumuskan al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia ini hukum asalnya boleh, mubah. Sampai ada dalil ya yang mengindikasikan itu ada sebuah kewajiban. Nah, atau satu yang sunnah. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi yang wajibnya itu ngasih nafkah Pak. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung dengan tujuannya. Maka ada juga kaidah usul fikih ya. Iya. Al-hukmu bimaqasidihi kan gitu ya. Nah, hukum itu tergantung dengan tujuannya juga. Innamal a'malu binniyat ya. Kalau kita bekerja kita tujuannya untuk kewajiban bisa wajib. Dan bisa juga bekerja haram Pak. Kalau kita bekerja tujuannya untuk apa? Untuk beli narkoba. Ya kan? Kalau saya dapat gaji dari pekerjaan saya beli narkoba bisa haram. Karena hukum itu tergantung dengan tujuannya juga. Innamal a'malu binniyat kan itu. Tapi kalau dia bekerja tujuannya untuk memberi nafkah anak istrinya, memberi nafkah ibunya, ngasih duit ya kan, ngasih belanja mak bapaknya Pak, bisa jadi hukumnya wajib. Atau bahkan kalau seandainya untuk penunjang saja karena stoknya udah ada, sunnah hukumnya. Karena niatnya baik, dengan dia bekerja dia bisa ngasih-ngasih orang. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ya. Kembali kita kepada pembahasan kita. Jihad dengan harta. Kemudian kata beliau, wa yakunu bil infaqi. Jihad dengan harta itu dilakukan dengan cara berinfak ala nasril Islam, ya, untuk menyebarkan Islam. Nah, ini kita ngasih ya biaya untuk pengajian Al-Qur'an ya. Dakwah-dakwah ke pedalaman misalkan. Karena kalau di pedalaman Pak, ya kita berdakwah itu kita yang bawa sembako gitu.
Ya, bahkan DKM masjid itu, ya mereka itu terkadang tidak bisa ngundang ustadz, alasannya tidak ada operasional kata mereka. Jadi kita yang datang nggak usah dipikirkan operasional Pak ya, karena kita datang ini bukan untuk ya nyari duit gitu ya. Kami datang ini untuk apa? Untuk menyampaikan agama Allah. Bahkan teman juga bawa sembako Pak ya, supaya masyarakat umum ya yang kekurangan bisa terbantu juga. Karena ini jihad juga Pak. Kita ngasih orang sembako itu berinfak untuk mengambil hati kaum muslimin itu, ini termasuk jihad juga Pak. Dia disebut dengan jihad bil mal, itu jihad dengan harta. Wallahu taala alam bisawab. Jadi kata beliau, di antara bentuk jihad dengan harta itu adalah wa yakunu bil infaqi ala nasri Islam. Dengan cara berinfak dalam menyebarkan Islam. Jadi setiap kita berinfak ya untuk kepentingan dakwah, ini termasuk jihad bil mal, ya. Jihad dengan harta. Wa tab'il kutubid da'iyah. Kemudian dengan cara menerbitkan kitab-kitab untuk para dai. Ya, ilaihi yang berdakwah kepadanya, yakni kepada Islam yang benar, ala al-wajh as-sahih, ala al-wajh as-sahih, dengan cara yang sahih yang baik. Wa yakunu bi tawzi'il mali 'ala al-mu'allafati qulubihim. Kemudian kita menyantuni ya, memberikan uang, harta, juga termasuk memberikan sembako gitu ya, terhadap orang-orang yang sedang ditaklif. Mu'allaf itu artinya apa? Orang yang dilembutkan, diambil hatinya gitu. Ya. Min du'afa'il muslimin, dari kalangan kaum muslimin yang lemah-lemah imannya. Ya, yang masih perlu pembinaan keimanan ya, bimbingan keislaman. Jadi yang namanya mu'allaf itu Pak tidak identik harus orang kafir dah. Karena mu'allaf itu artinya apa? Orang yang ditaklif. Taklif itu artinya yang dilembutkan, yang diambil hatinya. Orang kafir yang kelihatannya sudah ada ketertarikan kepada Islam misalkan. Tidak hanya orang kafir yang baru masuk Islam Pak, mu'allaf itu. Iya, mu'allaf itu adalah orang-orang yang keimanannya itu lemah gitu, yang butuh disokong dengan dana. Maka ini juga termasuk jihad dengan harta ketika kita bantu. Litasbitihim, untuk mengokohkan keimanan mereka. Kemudian ini bagi pemerintah ya, bagi orang-orang yang punya otoritas di negara, bagaimana bentuk berjihad dengan harta. Diantaranya adalah kata beliau wa yakunu bitasni'in wa syira'il aslihah, dengan memproduksi dan membeli senjata perang. Ini tentu bagi pemerintah, karena boleh jadi nanti kita diserang, kan kita nggak tahu ya, negara kita diserang oleh penjajah, sebagaimana dahulu kita pernah dijajah, diserang oleh Belanda, oleh Inggris dahulu ya, orang-orang kafir ya. Maka ya ketika pemerintah kita membelanjakan uang untuk membeli persenjataan untuk pertahanan negara, ini termasuk jihad. Apalagi diniatkan untuk apa Pak? Untuk ya menjaga agama kita, untuk menjaga tanah air kita. Jadi jihad itu Pak ya termasuk juga menjaga harta kita, itu jihad juga. Apa dalilnya? Hadis sahih Al-Bukhari, kata Rasul, man qutila duna malihi, barang siapa yang terbunuh dalam rangka untuk menjaga hartanya, mau dirampok dia misalkan, dia pertahankan hartanya, melayang nyawanya, dibunuh dia oleh perampok, maka Rasul mengatakan fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Dan negeri kita, tanah air kita ini harta kita, ya kan? Nah, ketika dijajah, maka jihad kita memperjuangkan negara kita. Makanya para pahlawan itu orang mujahidin ya, kita berhusnuzon kepada mereka. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mempertahankan diri juga termasuk jihad. Kita mau dibunuh orang Pak, ya kan, kita jaga diri kita bela diri kita, itu jihad juga. Kalau kita terbunuh, maka kita termasuk syahid kan gitu. Yang
kita tidak sepakati dan kita ingkari adalah jihad yang salah, jihad yang tidak sesuai dengan ilmu, jihad yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul, ya, seperti membunuh sesama kaum muslimin. Itu bukan jihad, itu jahat, ya. Ngebom masjid katanya jihad. Jihad dari mana? Bom bunuh diri jihad itu bukan jihad, itu ya bunuh diri. Mana ada jihad bunuh diri? Jihad itu kan untuk untuk mempertahankan diri gitu. Supaya kita tidak dibunuh oleh orang, makanya kita berjihad kita bela. Ini ada istilahnya bunuh diri, tidak ada, Pak. Ya, dalam Islam itu makanya fatwa para ulama kita termasuk di Indonesia MUI, ya, tidak ada namanya jihad bunuh diri dia. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan. Kalau jihad ada betul, tapi dengan rambu-rambu syariat yang sesuai dengan tuntunan syariat kita, tuntunan Islam yang benar. Ya. Kemudian ada juga orang yang mencaci kaum muslimin, bakal mencaci pemerintah yang muslim, Pak, ya, pemerintah kita Islam. Itu jihad. Jihad dari mana itu kan gitu? Itu bukan jihad, Pak. Ya. Itu namanya menzolimi kaum muslimin karena mencaci orang, dibully, dimaki-maki, ya. Kalau sesama kaum muslimin itu namanya kita saling memberikan nasihatnya. Namanya nasihat itu bukan dengan makian. Ada nggak orang memberikan nasihat dengan cara dimaki-maki, ya kan, dibully, dihina, dibuat memek, karikatur yang menghina? Itu tidak ada dalam Islam seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian wayakunu bitasni'in wa syira'il aslihah. Jadi jihad yang bisa dilakukan oleh pemerintah juga dengan memproduksi senjata, membeli senjata gitu. Kemudian wal mu'adat, kemudian wal ma'adat, ya, lil mujahidin, ya. Kemudian melakukan ma'adat, ya, persiapan sama dengan isti'dad, ya, lil mujahidina, bagi para mujahid, tentara-tentara Allah. Kemudian tentara juga, Pak, semoga mereka Allah berikan keikhlasan karena Allah. Kalau tentara kita ikhlas berperang untuk membela agama Allah, membela tanah air, ini juga termasuk jihad. Wa may yalzamuhum min ta'amin wa kisa'in wa dzalik, yang wajib terpenuhi untuk mereka dari makanan, pakaian. Jadi memberikan makanan, pakaian bagi tentara itu juga jihad. Misalkan tentara kita kurang, ya, makanan, Pak, di Papua, kita punya uang, ya, kita transfer itu. Karena memerangi pemberontak, apalagi pemberontaknya kafir, ya, kayak di Papua gitu, itu termasuk jihad. Jadi tentara kita yang ke situ itu jihad. Nah, karena jihad itu, Pak, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah mesti wajib hukumnya di bawah pemerintah yang sah. Nah, siapa pemerintah kita yang sah, Bang? Prabowo, bukan ketua ormas. Ya, bukan ketua yayasan, bukan itu, ya. Pemerintah kita adalah Bapak, ya, Prabowo, itu pemerintah yang sah. Jadi jihad kita harus di bawah izin pemerintah. Kecuali namanya jihad dalam keadaan darurat. Misalkan musuh telah menyerang kita, misalkan, itu memang para ulama sepakat, ya, tidak ada lagi syarat minta izin dengan pemerintah. Misalkan musuh sudah masuk ke rumah kita, kapan pula nak minta izin, Pak, ya? Tidak jalan be langsung kena tembak gitu, ya. Jadi waktu ketika seperti itu tidak ada lagi izin gitu. Kalau seandainya sudah sifatnya pertahanan. Jadi jihad itu ada dua, adanya tolab, Pak, ya. Tolab itu artinya kita berangkat ke tempat musuh, harus di bawah pemerintah yang sah itu. Kemudian ada jihad yang sifatnya difa, ya, defensif, pertahanan, ya. Sudah masuk ke negeri kita, ini memang tidak ada lagi izin kepada pemerintah dan orang tua. Orang tua juga wajib, Pak, minta izin kita kepada orang tua kita dulu, baru kepada pemerintah. Artinya jihad itu harus di bawah komando pemerintah yang sah. Ini dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian yang ketiga, jihad al-jihadu bin nafsi, ini jihad melawan hawa nafsu. Nah, ada jihad melawan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga ini lebih kepada jihad dengan diri gitu, Pak, ya. Jadi dengan ilmu sudah, dengan tulisan, kemudian dengan harta, kemudian dengan diri. Nah, ini baru jihad melawan orang kafir. Dan juga termasuk juga sebelum berjihad melawan orang kafir itu, Pak, jihad melawan hawa nafsu dulu.
Ya, artinya betul-betul hawa nafsu kita tundukkan kepada Allah, ikhlaskan niatkan itu. Nah, baru nanti kita masuk kepada jihad dengan diri ya, melawan orang kafir dengan perang kan itu. Wa yakunu bil qitali wal ishtiraki fil ma'ariki linusratil Islam, yaitu dengan kita berperang ya, bergabung dalam peperangan untuk ya menolong agama Islam, litakuna kalimatullahil ulia, supaya kalimat Allah dialah yang tertinggi, wa kalimatul ladzina kafaru hiyas sufla, dan kalimat orang-orang kafir itu yang terendah. Wa qad asyara Rasulul Karimu ila hadil anwa'i, kemudian Rasulullah telah mengisyaratkan kepada jenis jihad ini Pak ya. Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih Abu Daud ya, sahih diriwayatkan Imam Abu Daud, apa kata Rasul? Wajahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, dan berjihadlah, perangi orang-orang musyrik dengan harta dan diri-diri kalian, wa alsinatikum, dan dengan lidah-lidah kalian gitu. Ya. Kemudian wa hukmul jihad fi sabilillah ala anwa'in, kemudian hukum berjihad di jalan Allah itu ada beberapa ya hukumnya, ada beberapa jenis. Awalan, yang pertama fardu ainin, jadi hukum jihad itu fardu ain, artinya wajib atas setiap individu ya, artinya yang tidak berjihad berdosa. Jadi kapan jihad itu hukumnya fardu ain kan itu? Kata beliau, wa yakunu diddul aduwi al muhajimi li ba'di biladil muslimin ka Palestina allati iqtasabaha al yahudu wal mujrimun. Ya, yakunu diddul adu ya, jadi dalam bentuk melawan musuh Islam yang menyerang kaum muslimin, menyerang sebagian negeri-negeri kaum muslimin, ka Palestina, seperti Palestina gitu. Ini bagi orang Palestina ketika musuh telah masuk ke negeri kaum muslimin itu hukumnya fardu ain. Allati iqtasabaha, yang telah dirampas tanah mereka oleh orang Yahudi, ya orang Yahudi al-mujrimun kata beliau. Orang-orang mujrim dari kalangan orang-orang Yahudi Zionis ya. Fal muslimuna al-mustati'una asimuna hatta yukhrijul yahuda minha. Maka kaum muslimin yang mampu gitu ya, yang berada di sekitaran Palestina itu yang mampu ya, mereka berdosa gitu ya kalau tidak ikut jihad membantu ya kaum muslimin di Palestina itu. Asimuna, mereka berdosa, hatta yukhrijul yahuda minha, sampai mereka mengeluarkan orang Yahudi dari Palestina itu. Wa yu'idul masjid al-aqsa, dan mereka mengembalikan masjid al-aqsa lil muslimina bima yastati'una minal mali awin nafsi, kepada pangkuan kaum muslimin dengan apa yang mereka ya mampu lakukan, minal mal, dari harta dan diri mereka. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi bagi orang yang mampu, yang kaum muslimin yang mampu, yang hidup di sekitaran Palestina itu wajib ya. Ini hukumnya kata beliau fardu ain, jihad yang seperti itu. Jadi jihad yang fardu ain itu Pak, ketika kaum musuh sudah masuk ke dalam negeri kaum muslimin, ini yang disebut juga dalam kitab-kitab fikih ya, yang disebut dengan jihad difa', jihadun difa'un ya. Jihad dalam rangka membela negeri kaum muslimin ketika musuh-musuh Islam itu sudah masuk ke dalam negeri kaum muslimin. Kemudian kata beliau yang kedua, fardu kifayatin, jihad yang hukumnya fardu kifayah. Apa yang bedanya Pak? Kalau fardu kifayah ini kata ulama fikih, iza qama bihi ba'dun saqata 'anil akharin. Kalau seandainya telah mengerjakannya sebagian, maka hukum wajibnya gugur bagi yang lainnya. Idza qama bihi ba'dul muslimin ya, apabila sebagian kaum muslimin qama bihi, telah melakukannya, saqata 'anil baqin, maka hukum wajibnya gugur, jatuh dari yang tersisa yang lainnya. Wa yakunu fi tablighin wa naqli da'watil islamiyyati ila sairil bilad. Maka jihad yang hukumnya fardu kifayah ini adalah dengan cara menyampaikan dakwah ya. Nah, dengan cara menukilkan dakwah, menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh negeri, hatta
yahkuma hatta yahkumuhal Islamu, sampai Islam menjadi hakim, menjadi hukum yang diamalkan oleh kaum muslimin, kata beliau. Wa man waqafa fi tariqiha qutila hatta tasiru da'watu fi tariqiha, dan barang siapa yang waqafa, ya, yang berdiri menentang dakwah. Jadi kalau seandainya kaum muslimin mampu, ya diperangi gitu ya, sampai dakwah itu tasiru dakwah itu, sampai dakwah itu berjalan fi tariqiha, di jalannya. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Tapi ini bisa kita lakukan endal quwwah gitu ya, ketika punya kekuatan. Idza indana quwwatun ya, ya kuatun ya fi amwal, dalam sisi harta kita kuat gitu ya, dari sisi persenjataan gitu ya. Karena Nabi Pak belum mengangkat senjata ketika di Mekah, ketika beliau di fase yang lemah. Nah, namun setelah beliau hijrah ke Madinah, sudah punya kekuatan kaum muslimin, baru bisa kita lakukan jihad dengan senjata. Nah, dan itu pun syaratnya ketat ya. Karena banyak kaum muslimin sekarang tidak memahami fikih jihad yang benar, sunnah jihad yang sesuai dengan syariat, nah, sehingga yang terjadi adalah mencoreng nama Islam. Islam akhirnya disebut ya agama teroris. Ini akibat kesalahan sebagian kaum muslimin yang tidak paham tentang bagaimana mengaplikasikan, menjalankan jihad yang sesuai dengan syar'i. Sehingga kantor polisi pun mereka bom ya. Iya. Mereka anggap itu jihad, itu bukan jihad. Nah, karena kalau yang jihad itu Pak, ya seperti yang telah diterangkan oleh para ulama, harus di bawah komando pemerintah kaum muslimin, kan gitu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Dan demikian juga perkara-perkara besar yang lainnya, seperti penerapan hukum had, hukum pidana Islam. Orang yang mencuri dipotong tangannya, orang yang berzina, yang sudah menikah dirajam. Ini wajib ditegakkan, dieksekusi oleh pemerintah, bukan oleh individu kaum muslimin, bukan oleh kelompok ormas ataupun yayasan tertentu, tidak. Kalau itu dilakukan oleh selain pemerintah, berdosa. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita jalankan prinsip-prinsip ini, hadirin yang Allah muliakan, jihad seperti apa yang dipahami oleh para ulama ya, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan berjalan di atas ketentuan yang sesuai dengan syariat. Nah, tapi kalau seandainya tidak berjalan di atas ilmu, maka akan muncul ya hal-hal yang bisa menimbulkan kemudaratan yang besar bagi kaum muslimin. Bahkan sama umat Islam ya, yang dibomnya umat Islam, masjid, ada juga Pak ya, masjid dibomnya katanya jihad. Seperti orang-orang Syiah di Yaman, orang Houthi ya. Mereka dibomnya Pak, masjid kaum muslimin, orang Ahlus Sunnah lagi sholat dibomnya. Nah, dia katakan itu jihad katanya. Nah, itu tentu ini adalah hal-hal yang merusak Islam itu sendiri. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikianlah Pak, ada 12 minhaj al-firqatin najiyah yang disebutkan dalam kitab ini. Yang karena ingin mengingat waktu, mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita masuk kepada pembahasan alamatul firqatin najiyah. Ini alamah itu artinya tanda ya, tanda ciri atau karakteristik ya firqah yang selamat itu, yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.